Waalaikumsalam. Saya Abdul Ramadan dengan NIM 289205009 Prodi Manajemen Kampus Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik di mata kuliah manajemen dengan dosen pengampu Bapak Syamsuri MPT. Manajemen konflik, penyebab konflik manajemen adalah yang pertama komunikasi, yaitu salah pengertian informasi tidak lengkap. Yang kedua struktur, yaitu peraturan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang bertentangan. Yang ketiga pribadi, yaitu ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku pada jabatan. Lalu ada jenis konflik dalam diri individu. Individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan. Yang kedua ada konflik antar individu. Yang ketiga ada konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat ada konflik antar kelompok dalam organisasi. Yang kelima ada konflik antar organisasi. Selanjutnya ada metode pengelolaan konflik. Simulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi, pemasukan pihak ketiga, penyusunan kembali organisasi, penawaran bonus dan lain-lainnya. Pemilihan manajer yang tepat, perlakuan berbeda dengan kebiasaan. Yang kedua metodenya ada pengurangan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas, pendinginan suasana. Lalu metode yang ketiga ada penyelesaian konflik, yaitu penekanan dengan cara kekerasan atau pouring, penenangan atau smoothing, dan penghindaran atau avoidance, kompromi dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada 3 jenis metode penyelesaian konflik. Yang pertama ada konsensus, yaitu pihak yang sedang bertentangan bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik tentang masalah mereka. Yang kedua metode penyelesaiannya ada metode konfrontasi, yaitu pihak-pihak yang saling bertentangan menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan ada kesepakatan untuk menerima penyelesaian. Lalu metode yang ketiga ada penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi atau oriented goals. Yang mungkin itu aja pesan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adi Prihatini dengan NIM 28920500093 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Syamsuri. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang manajemen konflik di dalam sebuah perusahaan ataupun bisnis yang lainnya. Sebelum masuk ke permasalahan dari manajemen konflik itu sendiri, teman-teman semua mungkin sudah tahu ya pengertian dari manajemen itu apa kira-kira? Iya, jawab Bu dosen. Kira-kira gimana Kak? Nih, jadi manajemen itu adalah suatu pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan yang sedang berjalan. Nah, sedangkan untuk konflik itu sendiri adalah proses 2 orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi untuk pengertian dari manajemen konflik itu sendiri adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk berkomunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kedengarannya kalau konflik itu seperti sebuah perselisihan gitu ya, tapi ternyata di dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan ataupun di dalam suatu kelompok masyarakat, ternyata manajemen konflik ini sangat-sangat sekali diperlukan. Nah, karena kenapa? Manajemen konflik ini punya fungsi yang sebenarnya fungsinya kalau di sebuah perusahaan itu banyak banget. Salah satunya adalah meningkatkan kinerja dan keaktifan dari karyawan di perusahaan tersebut. Kenapa begitu? Kok konflik bisa bermanfaat sih? Kan pasti ada pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Kira-kira kan kalau logikanya konflik itu kan bermasalah, kok ini bermanfaat? Nah, kenapa?
sebuah manajemen konflik itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan keaktifan dari karyawan karena mengeluarkan pendapat pada suatu sarana yang tepat bagi para karyawan itu sangat diperlukan sekali. Karyawan akan lebih aktif antara satu dengan yang lainnya untuk mengemukakan pendapat ketika terjadinya konflik. Karyawan dan atasan akan selalu berdiskusi langsung dan memikirkan solusi yang tepat saat menghadapi suatu permasalahan tersebut. Dengan begitu, atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan keaktifan dari masing-masing karyawan itu. Untuk yang kedua, manfaat dari manajemen konflik dalam sebuah perusahaan adalah mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Karyawan akan ikut serta memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi ini, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan berkembang dan meningkat karena saling diasah untuk ikut memberikan solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir dan tentunya meningkatkan hasil kerja produktivitas di perusahaan tersebut. Untuk manfaat manajemen konflik yang ketiga adalah kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Karena dalam sebuah perusahaan, konflik itu pasti tidak bisa dihindari. Masalah kecil aja itu bisa jadi masalah, baik antar teman, antar pimpinan dan bawahan, dan bahkan antar pimpinan dan pimpinan pun dia akan selalu berlomba-lomba. Belum lagi kebijakan manajemen yang kadang bertentangan dengan karyawan itu selalu menimbulkan konflik. Nah, saat terjadi seperti itu, perusahaan yang selalu mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju malahan. Ini pasti itu jadi pertanyaan yang besar. Kok banyak konflik malah perusahaan itu maju gitu. Nah, dengan konflik yang terjadi itu justru membuat sebuah perusahaan terbiasa menyelesaikannya dengan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik tersebut. Yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati di antara karyawan dan atasan, sesama pimpinan dan karyawan dan manajemen. Dengan manajemen konflik ini akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan sebenarnya. Namun itulah tantangannya, bagaimana kita semua bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak saling menjatuhkan. Yang artinya manajemen konflik itu sangat berguna untuk meningkatkan rasa toleransi antar semua pihak. Jadi kesimpulannya, konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu muncullah manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Mungkin konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah. Secara dia mungkin sikap manajerialnya itu yang selalu subjektif. Terus konflik harus diselesaikan dengan semua pihak, yaitu antara atasan dan karyawan. Semua pihak harus menyadari bahwa kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya sendiri-sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan. Karyawan juga bisa menegur dan memberikan pendapat jika ada yang salah dengan perusahaan tempat dia bekerja. Demi kira-kira seperti itu bahasan tentang manajemen konflik di sebuah perusahaan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan gambaran dan wawasan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya sangat menghormati Bapak Santuri selaku dosen mengaku. Untuk materinya yang saya katakan yaitu tentang motivasi dalam bekerja. Sangat bagus ya. Untuk motivasi itu sendiri yaitu kadang dalam pribadi seorang untuk mendorong suatu keinginan individu untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa pandangan tentang
model yang pertama itu model tradisional, yang kedua model hubungan manusiawi, yang ketiga model sumber daya manusia. Salah satu model tradisional yaitu contohnya pada dasarnya bekerja itu tidak disukai banyak orang. Yang kedua itu jarang yang dapat menangani pekerjaan yang sifatnya memerlukan kreativitas, disiplin, dan pengendalian diri. Yang ketiga, manajemen harus mengawasi dan mengendalikan bawahan. Selanjutnya yaitu tugas terperinci dan operasi mudah dipelajari. Untuk model selanjutnya yaitu model hubungan manusiawi. Yang pertama, orang yang merasakan berguna dan penting. Yang kedua, orang ingin memiliki dan merasa diakui sebagai individu. Yang selanjutnya adalah manajer harus membuat setiap karyawan merasa berguna dan penting. Yang terakhir, sebagai memberikan pemuasan kebutuhan akan meningkatkan semangat kerja. Model selanjutnya yaitu model sumber daya manusia. Pertama yaitu model bekerja pada dasarnya untuk menyenangkan. Yang kedua, sebagai besar orang lebih kreatif, disiplin dalam mengendalikan diri. Yang ketiga yaitu manajer menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Yang keenam, yang kelima, manajer mendorong partisipasi penuh. Beberapa teori tentang motivasi yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu teori petunjuk, mengukakan bagaimana memotivasi para karyawan. Teori ini didasarkan atas pengalaman coba-coba. Selanjutnya yaitu teori isi, disebut teori kebutuhan. Yang pertama yaitu hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Yang kedua yaitu teori motivasi dari Frederick Herzberg. Yang ketiga teori prestasi dari David McClelland. Yang selanjutnya itu teori proses. Teori proses yaitu sebagai teori penghargaan, teori pembuktian perilaku, teori praktek, teori Porter-Lawler, teori teradilan. Teori hierarki atau kebutuhan dari Maslow yaitu dari tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. Yang pertama yaitu kebutuhan aktualisasi dari pengembangan diri, contohnya penggunaan potensi diri. Yang kedua yaitu kebutuhan harga diri, contohnya status atau kedudukan, prestasi, penghargaan, dan kehormatan diri. Yang ketiga kebutuhan sosial, contohnya cinta dan persahabatan. Yang keempat kebutuhan keamanan dan rasa nyaman, contohnya perlindungan dan stabilisasi. Yang terakhir yaitu kebutuhan fisiologi, yaitu seperti makanan, rumahan, dan istirahat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu tanya, Bu. Mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Sedangkan manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Apa yang dilakukan manajer? Pertama, yaitu manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Dan yang keempat, manajer harus berpikir secara analisis dan konseptual. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan tentang manajemen dan manajer gitu. Nah, minta di ini aja. Apa sih bedanya dari manajemen dan manajer ini? Kan tadi kan pengertiannya kan sudah dijelaskan. Nah, minta disimpulkan aja perbedaan
antara manajemen dan manajer ini. Dan manajer. Nah, Ya, manajemen berbeda. dan manajer ini tadi kan Mbak jelaskan tentang pengertiannya. Kan manajer ada bla 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 banyak kan berdasarkan tingkatannya. Nah itu hubungan antara manajemen dan manajer ini seperti apa gitu. Baik, kembali saya akan Ibu manajer bukan ya, manajer rumah tangga lah ya. Manajer rumah tangga. Kira gambarannya gimana tuh? Keuangan. manajer produk KPI sih. Iya, iya. Nah, itu salah satunya. Salah satu misal. Baik, saya akan mencoba menjelaskan ya apa perbedaan manajemen dan manajer. Serta hubungannya itu. Manajemen adalah bentuk atau tata caranya seseorang atau manajer itu untuk mengelola, membuat keputusan, merencanakan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Itu tata caranya, konsep. Sedangkan manajer orang yang menjalankan manajemen itu arahannya. Kayaknya balik lebih paham daripada saya. Kayak malaikat ya, malah data. Bertanya Pak Mediator. Iya, terima kasih Mbak Sita untuk penjelasannya. Ya, cukup sekian. Karena waktu ini memang udah habis ya.